Shalom saudara, puji Tuhan, selamat pagi. Kita masih bisa berkumpul dan selamat datang di ibadah live streaming GBT Goshen. Tiba saatnya kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan.
di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan memberi kami lagi kesempatan untuk datang beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Tuhan, kami berdoa untuk acara ini. Urapilah semua pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, WL Singers yang ada diurapi oleh Tuhan, supaya ibadah ini benar-benar diberkati. Yang mendengar Tuhan, bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan diurapi oleh Tuhan. Yang mendengar live streaming ini juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendapat mujizat dari Tuhan, kami mendapat kesembuhan dari Tuhan, kami mendapat berkat dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita mau mengangkat pujian untuk Tuhan yang mengatakan bersyukurlah pada Tuhan. Kalau selama ini kita masih diberikan nafas kehidupan, masih dilindungi sama Tuhan, mari kita mengangkat pujian bersyukurlah pada Tuhan. Hallelujah.
Kita mau merasakan hadirat Tuhan hadir di sini. Kita mau mengartikan hadirat Tuhan bahwa penting sekali untuk hidup kita. Haleluya Yesus.
Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, bagi yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami sampai hari ini, karena Tuhan baik dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu Tuhan, biarlah Tuhan setiap apa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, itu boleh naik di hadapan-Mu Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami. Saatnya Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan yang kami dengar nanti Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu firman-Mu itulah yang menjadi pedoman dalam hidup kami dan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Sampai saat ini kalau kami ada firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia, sembunyikan dia di balik salib-Mu, biar Engkau saja yang berkata-kata, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu, firman yang menjadi kekuatan bagi kami, firman yang memberikan kami kesembuhan Tuhan, memberikan penghiburan bagi kami Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Tes. Ya, tes. Saudara, hari ini bertepatan dengan saudara kita merayakan hari Lebaran. Tetapi hari dalam minggu ini kita masih dalam suasana memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita ingat sebelum dia naik ke surga, dia memberikan satu amanat, satu perintah yang ditujukan untuk semua orang percaya. Seperti dikatakan dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15 mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Saudara-saudara, inilah tugas dan panggilan setiap orang percaya. Baik hamba Tuhan, baik majelis, baik jemaat, besar, kecil, tua, muda, mempunyai tugas, yaitu memberitakan Injil. Saudara, di tengah situasi COVID-19, situasi yang sulit di tengah bangsa kita, bahkan yang dihadapi di seluruh dunia, saudara, semua kena dampak. Semua kena dampak dalam kehidupan kita, termasuk di dalam pelayanan secara rohani, di dalam kehidupan ekonomi, sosial dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, saya mengikuti 2 pertemuan, dan pertemuan ini secara online dalam Zoom meeting. Pertama, saya mengikuti pertemuan hamba Tuhan Jabar dan Banten dan Jabar untuk pelayanan di di Jawa. Saudara, yang kedua itu ada pertemuan UMKM, usaha menengah kecil dan usaha makro kecil menengah.
Saudara, dua pertemuan ini saya ikuti. Nah, tetapi dua-dua ini ada yang sungguh menjadi berkat dalam kehidupan saya dan juga membuka wawasan saya. Saudara, meskipun di tengah situasi sulit, ya, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang luar biasa, dan kita juga selalu mempunyai kesempatan-kesempatan. Dan satu hal yang dasar untuk kita selalu punya kesempatan, saudara, adalah kita harus tetap memiliki semangat. Amin. Dan semangat ini dikatakan oleh pembicara di dua pertemuan ini, pertemuan yang berbeda, saudara. Tetapi saya mengambil inti pelajarannya bahwa semangat ini kita akan dapatkan ketika kita memiliki hubungan dengan, ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, ketika kita memiliki keintiman hubungan dengan Tuhan kita, yaitu Tuhan Kristus. Dan yang kedua, kita memiliki semangat kalau kita berada di tengah-tengah orang yang memiliki semangat yang tinggi juga, seperti saudara. Amin. Saudara, saya melihat ini luar biasa dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan ini. Beberapa rekan menyampaikan selalu ada kesempatan, meskipun perintah Tuhan katakan pergilah ke seluruh dunia, tetapi oleh karena COVID-19 ini semua harus tinggal di rumah. Ini sesuatu yang berbeda. Tetapi saudara, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita memiliki semangat, kita akan selalu menemukan kiat-kiat bagaimana untuk kita bisa memberitakan Injil. Kemudian kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan kita memiliki semangat, maka kita juga punya kiat-kiat untuk mendapatkan ide-ide bagaimana kita juga bisa memiliki usaha-usaha di tengah situasi yang sulit ini. Saudara, pertemuan UMKM ini, usaha makro kecil menengah, ya, diadakan di salah satu gereja bekerjasama dengan UPH, dan saya bersyukur ada pembicara-pembicara yang memberikan masukan-masukan. Saudara, inilah yang tentunya harus kita miliki ketika memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita diingatkan lagi satu tugas yang penting, tugas dan panggilan setiap orang percaya. Saya ingin kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5. Satu bagian firman Tuhan yang sering kita baca, kita sering dengar, ya, mungkin di sekolah minggu pernah kita dengar, mungkin dengar juga dari khotbah-khotbah hamba Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kita akan melihat kembali, ya, satu kisah dalam kehidupan seorang yang bernama Naaman. Saya akan membaca ayat. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, firman Tuhan berkata demikian, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Saudara, siapapun dia, meskipun dia terpandang, meskipun dia terhormat, meskipun dia punya kedudukan, setiap orang namanya manusia juga punya masalah. Dan masalah Naaman ini adalah dia sakit kusta. Dia punya kebutuhan, yaitu disembuhkan. Tetapi seorang Naaman ini punya kebutuhan jauh yang lebih penting, yaitu keselamatan jiwanya. Saudara, di ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel.
Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Di ayat 4, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat 5, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Saudara, saya lompat di ayat yang di ayat yang ke-17 dikatakan, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidaklah akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan, yaitu Allah Israel. Saudara, ini satu keputusan yang luar biasa. Saya mau katakan, saya pakai istilah pertobatan Naaman, saudara. Ini saya mau katakan ini luar biasa. Naaman seorang panglima tentara Raja Aram. Ini Raja Aram ini bangsa Syria, dan ini adalah musuh orang Israel, bangsa Israel. Ya, musuh yang ditakuti oleh bangsa Israel. Dia orang terpandang, bahkan dia disayang oleh rajanya, pemimpinnya. Tetapi katakan dia sakit kusta. Saudara, sesuatu yang tentunya menjadi pertanyaan, kenapa nama panglima bangsa Aram ini, yaitu Naaman, itu ceritanya di dalam Alkitab. Sebenarnya di sini mau mengajar kita kasih Bapa. Kasih Bapa itu sangat dalam, sangat luas, sangat lebar. Kasih Bapa, di mana Bapa rindu setiap orang diselamatkan, setiap suku bangsa itu diselamatkan. Sehingga Naaman pun yang notabene dia adalah musuh orang Israel, Tuhan Allah mengasihi dia. Amin. Oleh karena itu saudara kita perhatikan bagaimana pertobatan Naaman itu juga tidak lepas dari kehadiran ada satu tokoh penting sebenarnya yang kalau kita baca hanya 2 ayat aja yang disebut di sana, yaitu dikatakan anak gadis Israel, anak kecil, saudara, anak kecil yang punya peran penting dalam pertobatan Naaman. Nah inilah saudara yang kita mau belajar, bagaimana di tengah kesulitan, ya, situasi yang sulit, keadaan yang sulit, anak gadis Israel ini dia bisa bertahan, ya, di negeri orang, ya, di negeri di mana dia ditawan, dan bahkan dia menjadi berkat di sana. Dan saudara, itu menjadi kerinduan kita. Bagaimana di tengah situasi yang sulit, bagaimana di tengah situasi keadaan yang mustahil untuk kita bisa bekerja, berkarya, bahkan kita tetap bisa melayani, memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Mari saudara kita belajar firman Tuhan ini. Saudara, dengan kita belajar firman Tuhan ini, kita akan melihat kesempatan-kesempatan. Meskipun dalam situasi yang keadaan seperti ini, kita ada kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara, kita perlu banyak berdoa agar Roh Kudus bekerja
Dan di tengah-tengah saudara kita sedang merayakan Lebaran, ya, Roh Kudus menyentuh mereka sehingga mereka boleh bertemu dengan Juru Selamat mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita perhatikan, dikatakan dalam ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Saudara, pengalaman traumatik yang dialami oleh anak perempuan Israel ini tentunya menjadi satu pengalaman yang tidak pernah terlupakan, saudara, atau tidak pernah hilang, saudara, atau menjadi pengalaman yang melekat, saudara, dalam kehidupan dia. Bagaimana tidak? Dia masih kecil, saudara. Dia seorang anak gadis, seorang anak perempuan yang masih kecil. Dan pada saat itu Tuhan izinkan, saudara, itu terjadi. Dia ditawan, dibawa ke negeri orang, dan tinggal di sana. Saudara, ini sesuatu yang gak gampang. Tidak sesuatu yang pasti menjadi dia mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, dia menderita, dia depresi dan lain sebagainya. Itu secara pikiran kita sebagai manusia. Tetapi kita melihat, saudara, sesuatu yang berbeda yang terjadi dan dimiliki oleh anak gadis Israel ini, saudara. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan little maid, dia pembantu kecil, saudara. Saudara, kalau kita membaca cerita Naaman, sepertinya dia seorang yang orangnya lemah lembut, gitu ya. Tetapi saudara, seorang panglima tentara, seorang tentara nggak mungkin dia lemah lembut, gitu ya. Tentunya dia seorang yang punya kedisiplinan yang tinggi dan dikenal kalau kita membaca sejarah Alkitab, kalau kita melihat Aram atau orang Syria ini sangat kejam. Ketika mereka menyerang satu suku atau bangsa lain, mereka akan habiskan semua orang-orang di sana. Dan mereka akan jarah dan mereka akan bawa yang masih hidup menjadi tawanan dan dijadikan budak. Ini sesuatu yang gak gampang bagi anak, ya, dari anak perempuan Israel ini, sesuatu yang gak gampang. Tetapi saudara, ini yang luar biasa di sini. Dikatakan bahwa seharusnya pengalaman traumatik itu, apalagi yang menjadi tuan, yang telah menjadikan dia dalam keadaan seperti itu, dia menjadikan dia budak, adalah tuannya yang menjadi tuan saat itu, yaitu Naaman. Tentunya kalau dia mendengar orang yang telah menyakiti dia secara manusia, saudara, dia akan berharap dan berdoa kematian orang itu. Apalagi dia mendengar Naaman sakit keras, dia Naaman sakit kusta. Tetapi ini tidak terjadi, saudara. Tidak, di ayat yang ketiga dikatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, bukan ya harapan dan doa kematian atas orang yang sudah menyakiti dia, tetapi kesembuhan. Ini luar biasa, saudara. Ya, anak kecil, saudara, anak yang justru tentunya dia mengalami sesuatu yang membuat dia trauma. Tetapi itu tidak terjadi, saudara. Ada 3 hal yang penting di sini. Saya catat dan kita boleh belajar. Kenapa anak gadis kecil ini, ya anak perempuan kecil ini, orang Israel ini bisa bertahan meskipun dia jauh dari keluarga, dari bangsanya, jadi tinggal di sebagai budak. Dia hidup dalam penderitaan tentunya. Dia hidup dalam kesendirian, alone, saudara. Ya. Ada mungkin kalau di daftar itu banyak sekali, saudara, hal yang nggak enak, saudara. Tetapi dia
bisa tetap bertahan. Katakan dia tetap bertahan, dia tetap melakukan tugasnya dengan tenang dan sukacita, bahkan dia menjadi berkat buat orang lain. Dan ini harapan kita, saudara. Di tengah situasi pandemi COVID-19, bagaimana kita sebagai orang percaya kita tetap fokus dengan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, saudara, yang pertama saya catat di sini, karena anak perempuan Israel ini mengenal Allahnya dengan baik. Dan tentunya pengenalan anak perempuan Israel ini tidak lepas dari campur tangan didikan orang tuanya. Saudara, orang tuanya sudah mendidik anak ini dengan baik tentang pengenalan Allah mereka, Tuhan mereka. Saudara, ini penting. Oleh karena itu pendidikan roh di dalam keluarga. Di tengah situasi ini, terus terang kami juga harus di rumah. Saya berpikir, apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak kami, keluarga kami tetap semangat. Setiap hari, saudara, memang situasi ini membuat kadang tidur agak lama, bangun agak telat gitu ya. Jadi kalau dilakukan pagi agak susah. Jadi kami lakukan tiap hari jam 9. Kami komitmen di tengah keluarga kita persekutuan. Semua tinggalkan HP, semua tinggalkan tugas-tugasnya, duduk berkeliling dan beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan saya memberi tugas kepada setiap anggota keluarga menghafal satu ayat firman Tuhan. Lumayan kan, saudara? Satu hari satu ayat firman Tuhan, saudara. Ya, jadi setiap hari keluarga kami bagi ada kartu ayat firman Tuhan. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, kami bagikan firman Tuhan dan menghafal. Dan besoknya harus juga dalam persekutuan itu dihafalkan satu-satu, gitu ya, termasuk saya Bukaro ini. Saudara, tetapi saya meyakini bahwa itu sesuatu yang penting, sesuatu yang harus ditanamkan di tengah keluarga supaya keluarga tetap memiliki semangat, memiliki satu keoptimisan dalam kehidupan, bahwa Tuhan yang kami percayai, kami imani, kami sembah, kami layani adalah Tuhan yang sama, yang Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup memelihara kita, sanggup menolong kita, tetap sanggup menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kami. Saudara, ini juga yang terjadi dalam kehidupan anak kecil Israel ini, anak perempuan Israel ini. Saudara, namanya anak kecil, apalagi dia ditawan ya. Saya nggak tahu tidak ceritakan apakah orang tuanya juga dibawa ditawan, tetapi sana dia, Alkitab menyaksikan dia hanya waktu itu sendirian bersama nyonyanya. Mungkin dia tidak berani untuk menyampaikan sesuatu kepada Naaman, tetapi dia punya kesempatan untuk berbicara dengan istri Naaman. Dan dia sampaikan dengan tenang, saudara, tidak dengan ragu, tidak dengan takut, tetapi dia sampaikan satu keyakinan iman bahwa di Israel ada Allah yang hidup. Di Israel ada nabi yang melayani Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, ini kenapa? Karena anak perempuan ya dari Israel ini memiliki pengenalan akan Tuhan dengan baik. Karena dia orang tuanya untuk mengenal Tuhannya dengan baik. Saudara, oleh karena itu saya sangat-sangat menghargai pelayanan sekolah minggu. Dan ketika saya dulu
di Malang mengembalakan jemaat, saya selalu mempersiapkan guru-guru sekolah minggu sebelum mereka melakukan pelayanan. Karena buat saya itu penting. Buat saya penting, saudara. Guru-guru sekolah minggu jangan diabaikan. Jangan juga menganggap enteng pelayanan di sekolah minggu. Karena guru-guru sekolah minggu sebenarnya adalah kesempatan pelayanan yang dipercayakan Tuhan untuk memberikan dasar-dasar anak. Oleh karena itu, guru-guru sekolah minggu harus lahir baru. Jangan ambil sembarangan atau menerima guru sekolah minggu. Saudara, syarat utama untuk menjadi guru sekolah minggu adalah lahir baru. Karena kenapa saudara? Saya mau katakan, karena saya beberapa kali bertemu dengan orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Lalu ketika saya tanya kenapa dan apa, bagaimana ceritanya, saudara, yang sangat membuat saya sedih, orang-orang ini, beberapa orang ini yang saya pernah ketemu, itu punya latar belakang sebagai guru sekolah minggu. Saudara, coba bayangkan kalau orang yang belum lahir baru mengajarkan firman Tuhan, menanamkan kebenaran firman Tuhan yang dia sendiri tidak yakin, saudara. Ya, tidak punya kepastian keselamatan, tidak punya keyakinan tentang kebenaran firman Tuhan, lalu dia coba tanamkan kepada anak. Dia sendiri akhirnya dapat pasangan yang tidak baik. Bagaimana dia bisa menjadi contoh yang, karena itu pelayanan guru sekolah minggu itu sesuatu yang pelayanan yang luar biasa, saudara. Harus ditanamkan, harus istilahnya sungguh-sungguh dilakukan. Dan ketika dia menanamkan firman Tuhan itu, dia gumuli bahwa firman Tuhan itu akan menjadi benih yang akan tumbuh, subur, dan berbuah berkali lipat sehingga anak ini bertumbuh dan nantinya dia akan jadi berkah bagi orang lain. Amin. Saudara, pengenalan akan Tuhan dengan benar membuat anak gadis Israel ini, anak perempuan Israel ini, dia meyakini akan pimpinan penyertaan Tuhan meskipun dia jauh dari orang tua, jauh dari bangsanya. Dia meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia meyakini bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, dia melihat ada rencana dan kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan kita memiliki pengenalan akan Allah dengan benar, saudara juga akan memiliki keyakinan yang sama juga dalam kehidupan di saat ini. Meskipun Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sukar, bukan 1-2 hari, saudara, bukan 1 minggu, 2 minggu. Ini sudah berapa bulan? 2 bulan lebih, saudara. Ada yang memprediksi ini mungkin selesai akhir tahun. Saya membaca satu sejarah di Indonesia, juga diposting oleh saudara jemaat di grup itu ya, tentang sejarah pengalaman bangsa kita itu pernah juga mengalami masa pandemi di masa penjajahan kolonial, dan itu selesai 2 tahun dan tidak ada yang tahu. Maksudnya obat daripada pandemi pada waktu itu, virus Spanyol. Dan saat ini saudara, orang berusaha untuk menemukan obatnya, tetapi kita tidak tahu sampai kapan ini selesai. Tetapi kita harus punya semangat, oleh karena kita memiliki Tuhan yang hidup, kita memiliki hubungan yang hidup. Saudara harus berkumpul meskipun dengan media sosial, dengan orang-orang yang punya semangat yang tinggi, bahwa saudara tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara tidak perlu takut. Saudara punya Allah yang memperhatikan saudara, tahu apapun kebutuhan saudara, Dia akan cukupkan apapun kebutuhan saudara. Yang kedua, saudara, dalam setiap kesempatan adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara, dikatakan di sini anak
perempuan Israel ini dikatakan menjadi pelayan pada istri Naaman. Masih kecil saudara, tetapi dia harus menjadi budak melayani Tuhan. Ya, karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, Tuhan tetap menyertai dia, maka apapun yang dia lakukan adalah untuk Tuhan. Meskipun dia harus melayani nyonya Naaman, tetapi dia lakukan dengan tenang, dengan sukacita, karena dia tahu itu kesempatan untuk melayani. Saudara, orang yang punya Tuhan, saudara orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga harus selalu meyakini bahwa dalam setiap kesempatan itu ada kesempatan untuk melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Baru-baru ini penulis lagu ini dipanggil Tuhan, tapi dia tahu bahwa hidup yang Tuhan karuniakan untuk kepadanya adalah untuk melayani. Dan itu harus kita yakini bahwa satu detik pun dalam kehidupan kita itu adalah kesempatan untuk melayani. Jadi kalau saudara itu kesempatan untuk melayani keluarga, kalau saudara punya kesempatan yang lain, itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu dalam pertemuan Bapak Tuhan se-Banten Jawa Barat, saya mendapatkan laporan dari rekan-rekan, wah luar biasa. Di tengah-tengah kokpit ini ada orang yang boleh mendengar Injil sekarang. Bahkan ada yang sampai dibaptis. Saudara, ini luar biasa. Walaupun ini laporan menjadi satu laporan rahasia, tetapi saya perhatikan ini berapa orang, wow, saya katakan ternyata Tuhan tidak kurang cara. Ya, di tengah tidak ada mungkin kebutuhan, tetapi ada cara-cara. Hikmat Tuhan diberikan kepada hamba-hambanya yang memiliki semangat dalam pelayanan, sehingga Tuhan juga memberikan ide-ide untuk pelayanan itu tetap berjalan dan berkembang. Terakhir sekarang, dalam setiap kesempatan tetap menjadi terang dan saksi bagi Tuhan. Saudara, anak perempuan Israel ini meski jauh dari bangsa dan keluarganya dan hidup ya di tengah-tengah bangsa yang menawannya, tapi dia melihat satu kesempatan. Dia mungkin tidak punya kesempatan sama Naaman, karena Naaman juga sakit kusta, pasti ada ketakutan bisa tertular. Tapi dia punya kesempatan bertemu dengan istri Naaman, dan dia sampaikan, dia bersaksi, dia memberitakan Injil bahwa ada Tuhan yang hidup di Israel. Jadi kesempatan di tengah COVID ini. Ya, sementara harus dirumahkan, kalau kumpul nggak boleh dari 4-5 orang, tetapi itu kesempatan di mana Injil boleh diberitakan bahwa kita memiliki Allah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sanggup menolong umatnya, yang sanggup memberi kesembuhan, yang sanggup memprotek, melindungi umatnya, yang sanggup dan membuat kita bisa bertahan melewati COVID ini. Amin. Tidak diceritakan ketika Naaman pulang setelah bertemu dengan Nabi Elisa, dia sembuh. Apakah anak perempuan ini diberi kebebasan dan diantar pulang kembali ke keluarga? Tidak diceritakan. Itu nggak penting. Bahkan nama perempuan ini juga tidak penting. Ya, tidak dicatat di sana. Di sini Tuhan hanya mau mengajar kita. Tuhan mau pakai setiap kita, siapapun kita, besar, kecil, saudara punya kedudukan atau tidak, orang yang hebat atau luar biasa, yang sudah berkata Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi terang dan saksinya bagi bangsa-bangsa lain, bagi suku-suku lain, bagi orang lain, agar orang lain boleh melihat bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara,
orang yang punya keteguhan iman, dia akan selalu, dan hubungan dengan Tuhan yang baik, dia akan selalu punya semangat yang tinggi. Dan itu yang harus kita jaga dan kita tularkan. Saudara, dalam keadaan seperti ini, saudara tinggal di rumah, kemudian saudara mengeluh, sebentar lagi saudara mati. ya mau apa lagi? Apalagi rumah kecil seperti kami, keluar kamar, saudara, itu juga mau ke dapur, ya di situ juga, saudara, muter aja, saudara. Lama-lama kita mati kan, kalau kita hanya mengeluh dan protes dengan keadaannya. Tetapi kita harus ganti. Orang yang punya semangat tentunya orang juga punya hati yang selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan karuniakan, dengan apa yang terjadi saat ini. Amin. Dan secara berkat Tuhan akan selalu datang dan berlimpah di depan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 dan di tengah-tengah situasi yang sulit, selalu ada kesempatan untuk kami melayani, untuk kami boleh jadi saksi-Mu, untuk memberitakan Injil. Tuhan, tolong kami agar kami selalu bisa menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kami tetap memiliki semangat untuk hidup, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja, untuk apapun, untuk mendapatkan hal-hal yang baru, sehingga kehidupan kami terus berjalan, kehidupan kami diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat buat orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada teman-teman. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami GPDI Goshen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kaum muslim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Jayalah kita dan firman Tuhan memberkati kita hari ini. Ada satu lagu dari mendiang pendeta Awan Datuk. Yesus mau kerja bagimu.
di sorga, cinta kasih sayang dan anugerah dari Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemerintah kami, diberkatilah seluruh anak-anak Tuhan, diberkatilah kami jemaat Goshen, dimanapun berada. Tuhan menyertai semua yang sudah mengambil bagian, diberkati Tuhan. Dalam nama